Ini udah biasa. Kalau misalkan permainan yang ditunjukkan oleh rata-rata ya oleh pemain-pemain Asia Tenggara keras menjurus kasar. Kita tahu sendiri lah permainan Vietnam apabila bermain dengan timnas Indonesia gimana, Vietnam bagaimana, Thailand bagaimana. Dan untungnya sekarang kita mempunyai pemain-pemain yang begitu sabar ya. Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, Thailand berhasil mengalahkan tuan rumah Vietnam dengan skor 2-1 di LP Bank Cup dilaksanakan di Stadion Maidin, Vietnam. Ya, Thailand sebenarnya tertinggal lebih dulu oleh Vietnam di menit ke-20 melalui gol Tin Lin Nguyen. Ya, Nguyen Tin Lin ini berhasil memanfaatkan skema tendangan bebas ya sehingga mampu menciptakan gol lewat kakinya setelah dia berhasil lolos dari jebakan offside. Nah, tetapi gol Tin Lin Nguyen ini di menit ke-20 tidak bertahan lama ya karena di menit ke-25 Supanat Muente berhasil menyamakan kedudukan 1-1 sama dengan skema tendangan bebas. Supanat ini berdiri bebas ya memanfaatkan bola pantul dalam skema tendangan bebas. Nah, kemudian di menit ke-36 terjadi keributan ya antara pemain Vietnam dan pemain Thailand dan melibatkan official team yang masuk ke lapangan dan hampir-hampir terjadi kericuhan besar. Namun wasit berhasil mengatasi ini ya. Hal ini terjadi karena pelanggaran pemain Thailand terhadap pemain Vietnam dan pemain Vietnam tidak terima mengejar pemain Thailand ya. Jadi kalau misalkan pemain Vietnam, pemain Thailand itu suka memainkan sepak bola kasar dan itu bukan keras ya, kasar, ke arah kasar. Kalau misalkan permainan keras nggak apa-apa, tapi permainan kasar itu yang kita harus hindari. Dan mereka sering sekali memancing emosi karena dalam pertandingan sering menggunakan sikut, ya, sering melanggar dengan keras, dan itu sangat tidak disukai oleh pemain. Bahkan kita ya, kita sebagai penonton tidak suka akan pertandingan yang kasar seperti itu. Nah, balik lagi ke pertandingan, Thailand mampu melakukan comeback ya di menit ke-40 yang dicetak oleh gol dari Patrick Gustafsson ini terjadi di menit 40 memanfaatkan umpan dari sayap kanan ya. Ia melepaskan tembakan di dalam kotak penalti, bola bisa diblok kiper Vietnam. Tapi bola rebound bisa ia sambar lagi. Nah, ini menjadi kemenangan untuk Thailand atas Vietnam ya. Walaupun bermain di kandang Vietnam, Thailand bisa mengalahkan Vietnam. Lagi-lagi, ini merupakan atau menunjukkan bahwa sepak bola Vietnam sekarang lagi tidak baik-baik saja. Era kemasannya sudah hilang. Setelah 2 kali dikalahkan timnas Indonesia, 3 kali ya di Piala Asia, di kualifikasi Piala Dunia di Jakarta, dan di kualifikasi Piala Dunia di Hanoi. Mereka kalah 3 kali dari Indonesia dan sekarang kalah lagi dari Thailand. Ini merupakan kekalahan yang amat sangat menyakitkan buat Vietnam. Mereka sudah tidak lagi ada di papan atas Asia Tenggara. Mungkin kalau dia berhadapan dengan Malaysia, dia juga akan kalah. Karena Malaysia sekarang juga sedang bagus-bagusnya ya, banyak pemain naturalisasi. Jadi bisa saja Vietnam akan kalah dengan Malaysia. Di lain pihak, Malaysia berhasil menjadi juara di Pesta Bola Merdeka 2024 ya setelah mengalahkan Lebanon dengan skor 1-0. Ini juga membuktikan kalau Malaysia sekarang sedang dalam tahap berkembang. Ya, permainan Malaysia sekarang juga sangat meningkat tajam berkat
banyaknya pemain naturalisasi yang dia dapatkan ya, banyak pemain naturalisasi dan pemain keturunan yang membela timnas Malaysia. Kemarin gol juga diciptakan oleh pemain naturalisasi asal Brasil ya, Hendrik dos Santos. Ya. Malaysia sedang dalam peningkatan, Thailand dalam peningkatan, Vietnam ini sedang dalam tren penurunan. Dan Indonesia, kemarin kita tahu semua, kita menahan nafas semua ya, selama 90 menit kita tidak bisa berhenti, berdetak jantung kita gitu ya. Kita ternyata berhan Australia yang merupakan peringkat ke-24 dunia. Dengan begitu Indonesia sekarang sudah naik level. Kita bisa mengimbangi tim peringkat 24 dunia. Dari sisi penguasaan bola juga Indonesia mampu bersaing. Terbukti kita nggak terlalu jauh ketinggalan. Kita dapat menguasai 37% penguasaan bola berbanding Australia 63%. Kita bandingin ke pertandingan sebelumnya melawan Australia ya, kita jauh sekali. Kita di bawah 30%. Seperti Bahrain kemarin cuman mampu menahan bola selama 29%. Ya. Kita sekarang sudah dalam tren yang bagus. Malaysia tren bagus, Thailand tren bagus, tinggal Vietnam. Vietnam juga nanti akan menaturalisasi pemain asing ya di posisi penyerang, karena ya mereka harus mengikuti, mereka harus membuka diri, karena negara-negara komunis ya sebelumnya ya tidak bisa membuka diri untuk negara liberal atau membuka diri kepada pemain-pemain asing, termasuk Thailand, Cina. Nah, sekarang Cina sudah membuka diri, udah banyak pemain naturalisasi yang bermain untuk timnas Cina. Dan harapan saya memang Vietnam juga banyak menaturalisasi pemain. Singapura sudah kemarin mendapatkan pemain termahal di Asia ya, di Asia Tenggara ya, mengalahkan Tom Haye yang nanti sebentar lagi akan dikalahkan oleh Miss Higgles yang nilai pasarannya sangat tinggi, 120-an miliar ya, 121 atau 119 miliar. Nah, harapannya nanti Vietnam juga melakukan naturalisasi dan itu akan terjadi untuk menyerang asing ya yang sudah lama bermain di Liga Vietnam. Mereka akan dinaturalisasi menjadi warga negara Vietnam dan nanti akan membela timnas Vietnam. Dan kalau misalkan nanti negara-negara Asia Tenggara sudah semakin kuat, Piala AFF akan dijadikan untuk liga kejuaraan yang melibatkan pemain-pemain yang bernaung atau bermain di kawasan Asia Tenggara. Termasuk nanti Australia seharusnya ikut. Karena sekarang kita Australia tidak terlalu jauh gapnya ya, apalagi yang bermain nanti adalah liga-liga di Asia Tenggara, karena apabila tidak dalam agenda FIFA pasti kita tidak akan bisa memanggil pemain-pemain kita yang bermain di Eropa. Nah, salah satunya misalkan kejuaraan AFF ini nanti bermain di agenda FIFA, baru kita nanti bisa memanggil pemain-pemain di Eropa. Atau kalau misalkan tidak dalam agenda FIFA seperti nanti tahun 2024 Desember ya, kita bisa menggunakan pemain-pemain yang bermain di Liga 1. Itu sudah cukup, atau di Liga 1 atau yang berada di Asia Tenggara, Liga Thailand, Liga Malaysia gitu. Harapannya ini bisa membuat ya kejuaraan di Asia Tenggara membuat peningkatan kualitas nanti, menciptakan bintang-bintang baru yang akan bermunculan untuk mengisi pos-pos atau melapisi pemain-pemain kita yang ada di Eropa. Dan tentu ini tidak mustahil ya, nanti banyak pemain-pemain Indonesia yang akan bermain di Eropa nanti setelah Indonesia masuk 100 besar dunia atau 50 besar dunia ya. Target kita awal masuk ke 100 besar dunia, dan saya rasa nanti lama-lama Indonesia akan naik under 50 atau di bawah 50 dunia.
Dan itu bisa saja terjadi. Kita melihat kemarin kita melawan tim dengan peringkat 24 Australia, melawan tim dengan peringkat 56 Arab Saudi. Kita bisa mengimbangi mereka, dan Indonesia layak untuk di posisi-posisi tersebut, tidak jauh dari posisi-posisi tersebut. Dan kita lihat nanti kita melawan Bahrain, melawan Cina ya. Harusnya kita mendapatkan 6 poin dari lawatan ke Cina dan Bahrain. Tadi malam Bahrain juga dikalahkan oleh Jepang dengan skor 0-5 di kandang Bahrain. Membuktikan kalau Bahrain itu memang kemarin saat melawan Australia juga untung-untungan karena posisinya terlalu jauh, selalu ditekan, tapi pemain Australia kena jebakan Batman dari pemain Bahrain yang banyak-banyak melakukan aksi-aksi ya, action atau acting di dalam kotak lapangan, di dalam lapangan, sehingga pemain Australia yang emang penyerangnya kurang tajam ya, punya masalah di lini serang, mereka tidak dapat menciptakan gol, dan akhirnya emosi terpancing, dapat kartu merah. Dan Bahrain mampu menciptakan satu peluang, dan itu menjadi gol bunuh diri dari Harry Souther. Dan mudah-mudahan nanti Indonesia mampu mengalahkan Bahrain, mengalahkan Cina, menahan lagi imbang Jepang ya, atau bahkan bisa kejutan mengalahkan Jepang. Itu luar biasa. Kalau bisa mengalahkan Jepang itu luar biasa. Tapi harapan menahan imbang aja itu udah luar biasa. Menahan imbang Jepang. Jepang sekarang lagi mengamuk. 7-0 lawan Cina, 5-0 lawan Bahrain. Nanti siapa lagi? Arab Saudi mau dibantai, Australia mau dibantai. Indonesia jangan sampai ya. Jangan sampai Indonesia tetap tidak akan dibantai oleh Jepang. Ya, kita harapkan imbang atau kita malah bisa menang di GBK ya. Karena nanti kita sudah ada Miss Eagles, ada Eleanor Rizer. Kita sudah lebih kuat saat berhadapan dengan Jepang. Dan jangan putus asa. Para penggemar timnas Indonesia harus optimis ya. Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Saya yakin Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Mudah-mudahan kita dapat di posisi 1 atau 2 dan langsung lolos ke Piala Dunia. Indonesia bisa.